Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para Khabib Ba'alawi sepertinya semakin nyungsep saja kaum muslimin ya. Semakin banyak orang-orang yang tidak percaya dengan ocehan para Khabib Ba'alawi ya. Semakin banyak orang yang nggak percaya dengan gedabrusan para Khabib Ba'alawi. Beberapa hari ini viral video ada seorang polisi yang menanggapi dongengan dari Hanifah Latos yang bercerita tentang bab karomah kaum muslimin ya. Sebenarnya video dari Hanifah Latos ini sudah lama beredar kaum muslimin ya. Tapi ini muncul lagi karena ada yang mengomentari, dan yang mengomentari ini adalah seorang anggota polisi kaum muslimin ya. Anggota polisi mana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas polisi yang seperti ini polisi yang kritis. Polisi yang nggak mudah didoktrin dengan para Khabib Ba'alawi ya. Ini polisi yang cerdas ya. Polisi yang jelas 100% bukan Mukibbin Ba'alawi. Coba kita lihat bagaimana video dari Hanifah Latos dikomentari oleh seorang anggota polisi ini kaum muslimin ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, hurufat katanya. Hayal. Hurufat, nggak masuk di akal. Ente harus sunnah wal jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya harus sunnah wal jamaah, itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si awalinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan ya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Baik. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah. Ya. Jadi menyeru kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu. Ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya. Orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang. Feudalisme ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan
kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya. Kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Nah, misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik, terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini, dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Nah, artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Nah, jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah. Bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin ya. Ini nama depannya Ade kalau nggak salah kaum muslimin ya. Nama lengkapnya Ade Sukma Pradana. Dan kalau lihat tulisan di seragamnya itu, yaitu Polres Bima. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak anggota polisi yang cerdas seperti ini kaum muslimin. Anggota polisi yang paham akan ilmu syar'i. Sehingga nggak ada lagi anggota polisi yang jadi Muqib bin Ba'alawi. Ya, sangat mengenaskan kaum muslimin kalau melihat anggota polisi jadi Muqib bin Ba'alawi. Ya. Harusnya anggota polisi itu kan ya, cerdas kaum muslimin. Bisa menganalisa ucapan seseorang. Apakah itu benar apa dusta. Ya. Dan benar kata Mas Ade Sukma Pradana itu kaum muslimin. Salah satu ciri cerita itu khurafat. Itu yang ditonjolkan bukan kekuasaan Allah. Tapi yang ditonjolkan itu adalah tokoh kelompok. Ya. Sama seperti para Kabib Ba'alawi. Isinya menonjolkan tokohnya, kelompoknya, bahwasanya kelompoknya, tokohnya itulah yang paling suci di muka bumi ini. Yang paling ahli surga. Selain mereka, nggak ahli surga. Kalau ada orang yang nggak cinta sama mereka, nggak akan masuk surga. Dan memang itu klaim-klaim mereka seperti itu kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau kita menyimak video-video tentang kisah-kisah khurafat, kisah-kisah dongeng, kisah-kisah hayalan mereka, itu memang luar biasa. Ya, luar biasa. Allah itu sudah tergeser kaum muslimin. Ya, nanti kalau orang mati, ya, cintanya sama Habib, maka jawaban pertanyaan malaikat man robbuka, man nabiuka, ma dinuka, itu dijawab pakai nama Habib. Bukan lagi Allah, bukan lagi Islam, bukan lagi Nabi Muhammad, bukan. Kalau ditanya man robbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Man nabiuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Ma dinuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi yang mereka angkat itu Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Sudah sama seperti Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kalah dengan para Habib. Ya, Nabi Muhammad SAW apa? Cemen. Ya. Seumur hidup Isra Mi'raj cuma 1 kali. Ba'alawi dong, 70 kali sehari. Ya, kalau 10 hari sudah 700 kali. Nabi Muhammad SAW cuma sekali. Ya, bagi Ba'alawi Nabi Muhammad SAW itu nggak ada seujung kukunya. Ya, Faqih Muqaddam. Ya, sehari Mi'raj berapa? 70 kali. Ya, Mi'raj wirawiri ke langit ke Sidratul Muntaha 70 kali sehari. Nabi Muhammad SAW seumur hidup cuma sekali. Kalah sama Faqih Muqaddam. Ya. Kemudian ada lagi, ya. Ada Habib yang bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Ada itu kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Nabi Muhammad SAW nggak bisa mengislamkan orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Nggak bisa.
Meskipun dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, paman Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan kafir. Bisa diislamkan sama Nabi? Nggak bisa. Tapi Ba'alawi bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Bisa. Bahkan orang kafir itu bukan kerabatnya, bukan keluarganya, bukan siapa-siapanya. Wong dia cuma lewat, ya kemudian di kuburan itu dia dengar ada orang yang lagi disiksa. Ternyata orang kafir. Diislamkan. Ya, bisa. Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Nggak bisa. Cemen nggak? Cemen. Bagi Ba'alawi itu kan nggak istimewa. Apa seumur hidup Nabi Mi'raj cuman sekali, Fakih Muqaddam sehari 70 kali. Ya. Apa Nabi Muhammad nggak bisa mengislamkan pamannya yang sudah meninggal dunia, mati dalam keadaan kafir? Ba'alawi bisa, bukan pamannya, bukan siapa-siapanya. Orang nggak sengaja lewat denger di dalam kuburan. Itu ada videonya kaum muslimin, coba silakan cari. Ya, silakan cari. Dan kita pun sudah membahasnya. Ya, ini videonya kaum muslimin. Hah? Coba. Ba'alawi itu kalau ngedabrus, ya, mengatakan bahwa karomah itu dari Allah, keutamaan dari Allah, jangan lihat karomahnya, lihat yang memberi. Itu ngedabrus kaum muslimin. Ngedabrus, ya. Dan bisa-bisanya Hanif Alatos membandingkan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Ashabul Kahfi. Ya. Nggak bisa disamakan dengan karomah Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu kan kalau sudah bicara tentang karomah, seolah-olah karomah itu sudah jadi milik paten. Bisa dikeluarkan kapan saja. Mau terbang bisa. Ya. Mau terbang bisa. Mau pulang ke Yaman lewat cermin bisa. Lewat jendela rumahnya bisa. Hah? Menurunkan rantai emas dari langit bisa. Hah? Menurunkan hujan susu dari langit bisa. Menahan matahari supaya matahari nggak jalan bisa. Coba kalau Ashabul Kahfi kan nggak bisa. Wong Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam goa tertidur, mereka bukan sengaja. Bukan sengaja mau masuk goa, mau tidur selama 309 tahun supaya orang-orang di luar itu sudah meninggal semua, dia baru keluar. Bukan. Ashabul Kahfi lari, kabur dari kejaran raja yang zolim, kemudian masuk ke dalam goa. Kemudian di dalam goa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan mereka. Sampai mereka bangun, mereka nggak tahu berapa lama mereka tidur. Sementara para Ba'alawi tahu. Pokoknya dia mau keluarkan karomah, dia keluarkan. Nabi saja kalah kaum muslimin. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun, Nabi Musa nggak ngerti bahwa nanti dia akan ke laut, bakal mukul tongkat, kemudian laut terbelah. Nggak ngerti Nabi Musa. Ya, tahu-tahu sudah kepepet, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Kemudian terbelahlah laut. Nabi Musa nggak ada rencana, nanti kita kabur ke laut. Nanti gampang, lautnya saya pukul pakai tongkat, nanti terbelah. Nggak ada. Sementara Ba'alawi, karomah itu ada yang sampai diumbar-umbar. Pokoknya karomah itu udah nggak ada harganya. Pengen apa saja bisa. Mau terbang, nurunkan rantai emas dari langit. Hah? Apa? Mau nolong orang yang sudah meninggal dunia. Ya, bahkan ya itu tadi ya, sampai namanya saja bisa dijadikan pengganti nama Allah, nama Nabi, nama agama. Ya, kalau di kuburan ditanya man rabbuka Habib Abdullah Al-Haddad. Man nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad. Ma dinuka Habib Abdullah Al-Haddad. Itu kan gedabrus kaum muslimin, ya. Banyak penipunya ya, yang seperti ini menyesatkan umat kaum muslimin, membongkar kebobrokan yang mereka sebarkan seperti ini ya. Itu bukan membongkar aib, karena mereka menyebarkan kesesatan dan kesesatan itu harus diluruskan. Ya, kalaulah meluruskan kesesatan mereka disebut ghibah, maka ya sudah, nggak usah ada yang ngurusin dakwah, biar orang hidup masing-masing, ya kan? Ya mudah-mudahan lah semakin banyak anggota polisi yang seperti ini, ya semakin banyak juga para mukibin yang sadar dengan adanya orang-orang yang cerdas, yang mencoba untuk mengkonter, meluruskan doktrin-doktrin, meluruskan cerita-cerita yang menyesatkan dari para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.